Selamat pagi Jemaat GKI Kelasi Solo dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Waskito Wibowo dari GKI Nusukan menyapa saudara dalam Bina Iman GKI Kelasi Solo Sabtu 14 Oktober 2023. Setiap kita pasti mengalami penderitaan. Dan setiap kita menderita, rasa-rasanya saat itu adalah saat yang paling berat dalam hidup. Seperti yang saya alami ketika tepat seminggu lalu, saya mengalami situasi terpleset. Dan atas situasi terpleset itu saya harus menghadapi operasi ganti tulang karena patah tulang yang saya derita. Secara berangsur-angsur, pengaruh obat bius menjadi semakin berkurang dan realita bahwa pasca operasi ini sakit sekali. Itu adalah realita yang paling besar dalam hidup saya. Masalah yang paling penting yang setiap orang di sekitar saya harus saya tarik dengan keluhan-keluhan yang saya setiap kali ucapkan, sekalipun berbaring di atas kasur empuk rumah sakit. Setiap pose tidur adalah setiap pose yang senantiasa rasa-rasanya salah. Sehingga sakit dan penderitaan saya menjadi seolah-olah yang paling utama. Tanpa sadar, hari-hari ini adalah hari-hari di mana saya menjadi seorang pribadi yang paling egois dalam keseharian saya. Oleh karena itu firman Tuhan yang hari ini kita dapat renungkan mengingatkan saya, mungkin juga saudara, yang mengalami peristiwa-peristiwa yang serupa. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 hingga yang ke-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sakit, menjadi tua, mengalami kegagalan adalah hal-hal yang wajar. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, memang kodrat manusia itu setiap hari kondisi lahiriahnya semakin merosot. Namun yang lebih penting daripada itu, menurut firman Tuhan adalah bahwa sekalipun kondisi kita semakin hari semakin merosot, bahkan nanti kita akan mati, namun manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Dalam konteks itulah maka firman yang tadi kita dengar dan baca, setiap peristiwa kegagalan, kesulitan, dan bahkan juga penderitaan seperti yang saya alami, yang saudara hadapi, itu adalah penderitaan yang skalanya lebih kecil dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan tatkala kita menang menghadapi kesulitan hari ini. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan pada kita agar sekali ini, ayo jangan menyerah pada kesulitan dan kesakitanmu. Sebab ada sesuatu yang berguna selepas dari kesakitan ini yang dapat kamu lakukan daripada sekedar mengeluh atau mengerang dan membuat sakitmu menjadi yang paling utama. Yang kedua yang saya dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa ketika fokus saya tidak lagi saya titik beratkan pada rasa sakit yang saya hadapi, tapi saya melipurnya dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan rasa sakit, maka
rasa sakit itu rasa-rasanya menjadi sedikit lebih baik. Contohnya, daripada saya merasa malas dan berkata atau mengasihani diri saya dan berkata kepada teman saya, tolong gantiin bina imannya ya. Saya tetap berusaha untuk mengerjakan bina iman yang sepantasnya sudah menjadi jadwal saya. Maka setiap masa di mana saya mempersiapkan bina iman hari ini, rasa-rasanya menolong saya untuk membuat rasa sakit yang saya alami tidak sesakit waktu yang kemarin. Dan terima kasih, ini adalah sebuah terapi bagi saya untuk terus tetap aktif sekalipun dalam keterbatasan yang saya tidak dapat hindari. Kiranya firman Tuhan menginspirasi kita semua. Amin.